warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita dari LDK UISI Universitas Internasional Semen Indonesia akan sedikit mengulik tentang sejarah di Makam Sunan Giri. Di sini saya sudah bersama dengan Bapak Ahmad Sobirin selaku salah satu staf di Yayasan Makam Sunan Giri. Baik Bapak, di sini kami akan sedikit mewawancarai tentang Makam Sunan Giri Bapak ya. Untuk yang pertama, untuk Makam Sunan Giri ini sendiri sudah lama beroperasi atau bagaimana? Makam Sunan Giri sejak beroperasi, sejak beliau meninggal atau wafat dimakamkan di sini. Mulai dari situlah operasi kegiatan berziarah banyak dimulai dari awal wafatnya Kanjeng Sunan Giri. Masya Allah, baik. Ya. Kalau untuk stafnya sendiri yang di yayasan ada berapa Bapak? Stafnya ada 14 orang. Ada 14 orang karena berdiri yayasan itu dulunya dari atas prakarsa Bapak Bupati juga Bapak Musbika. Untuk ke depan kepengurusan Makam harus ada secara resmi, ada pengurus resmi, sehingga untuk memudahkan keanggotaan dari Bapak Kepala Desa mempunyai inisiatif seluruh anggota LMD menjadi anggota pengurus Yayasan Berdiri. Karena LMD merupakan bagian pengurus dari masyarakat setempat. Baik, terima kasih Bapak. Untuk nama sendiri adalah Yayasan Makam Sunan Giri. Berarti di sini juga tempat wisata juga ya Bapak ya untuk ziarah dan lain-lain. Mungkin bisa diceritakan Bapak untuk ziarah para wisatawan ke sini itu ke mana saja lokasinya begitu. Kalau Makam Sunan Giri semuanya lebih antusias ke Makam Sunan Giri sendiri, istilahnya utamanya. Kalau orang dari luar mungkin tidak tahu wilayah atau daerah atau wali-wali lainnya. Kalau orang dari lokal mungkin bisa ke Sunan Prapen dan Sunan lainnya. Tapi untuk daerah luar karena dibatasi charter mobil atau kendaraan itu hanya dibatasi waktu, mungkin hanya berziarah di makam. Oh, baik Bapak. Kalau di sini biasanya kan para wisatawan datang, kemudian ada pemandunya tidak Bapak? Kalau secara resmi tidak ada pemandunya, secara resmi tidak ada. Jadi para peziarah itu sudah membawa pemandu sendiri-sendiri. Tapi bila mana ada peziarah mohon bantuan untuk dipandu, dari yayasan siap membantu. Masya Allah, baik. Kemudian kemarin kita sempat ada COVID ya Bapak ya, di tahun 2020-2021. Apakah di Makam Sunan Giri ini juga tetap ada wisatawan atau ditutup? Sementara pada waktu pandemi pertama awal, sementara itu ditutup. Jadi peziarah mungkin ada sedikit-sedikit hanya berziarah di luar area. Yang untuk di makam kita tutup sesuai dengan petunjuk Dinas Pariwisata dan Purbakala. Dan sekarang ini sudah mulai ada surat dari resmi dari Dinas Pariwisata untuk dibuka 24 jam. Baik. Kalau begitu di Sunan Giri ini termasuk salah satu cagar budaya Islam di Indonesia, betul ya Bapak ya? Mungkin boleh diceritakan sedikit kronologi dan singkatnya Bapak tentang sejarahnya begitu. Karena di antara sejarahnya Sunan Giri, Sunan Giri merupakan salah satu Dewan Wali 9 ya, penyebar agama Islam di tanah Jawa. Dan konon ceritanya di antara Sunan Giri setelah Dewan Pimpinan Wali 9 itu dipimpin oleh Raden Rahmatullah Sunan Ampel, setelah Sunan Ampel meninggal, Dewan Pimpinan Dewan Wali 9 itu dipimpin oleh Sunan Giri. Itu kronologinya. Oh, baik, terima kasih. Untuk stafnya sendiri sekarang dipimpin oleh siapa Bapak di Makam Sunan Giri ini sendiri? Apanya? Untuk staf pemimpinnya? Staf pemimpinnya untuk yayasan dipimpin oleh Bapak Izzuddin Sodik. Sebagai beliau juga mantan kepala desa pemerakarsa berdirinya yayasan, yaitu Bapak Izzuddin Sodik. Sekarang ini menjadi Ketua Yayasan Makam Sunan Giri. Saya sebagai wakil Ketua Makam Sunan Giri. Masya Allah, baik. Terima kasih Bapak. Untuk Sunan Giri ini pasti ada untuk pemberdayaan ya Bapak ya, seperti bersih-bersih dan lain-lain. Apakah ada tugas piketnya atau bagaimana untuk menjaga? Kalau masalah kebersihan sesuai dengan panca sukses kita juga mengangkat dinas kebersihan, baik untuk kebersihan dari orang-orang yang bekerja di luar maupun di dalam, dan juga menyediakan Satpam sebagai fasilitas untuk memfasilitasi keamanan sudah ada. Oh, baik, bicara tentang keamanan Bapak, untuk keamanan sendiri di Sunan Giri apakah mungkin dipasang CCTV atau sudah, kan biasanya setiap wisata itu ada seperti pencopetan dan lain-lain. Apakah di Makam Sunan Giri ini juga terjadi hal yang sama? Pada awal permulaan sesuai dengan kemampuan kita untuk mengelola diri, sementara pada awalnya belum ada CCTV. Tapi berkembang dengan kita juga mempunyai dana, sehingga akhir-akhir semuanya dipasang CCTV. Masya Allah, baik. Jadi sehingga nanti di wilayah mana yang kosong bisa ditempati, kita tinggal melihat layar monitor
untuk ditempati peziarah. Baik, baik, terima kasih Bapak. Berarti untuk keamanan untuk peziarah ini sangat diperhatikan ya Bapak ya? Iya. Untuk kedepannya kira-kira apa yang akan dilakukan oleh staf yayasan untuk perbaikan di Sunan Giri ini Bapak? Kalau ke depan sesuai dengan harapan para peziarah ya, kita di mana di Giri ini maunya kalau ada penginapan atau tempat beristirahat yang memadai. Tapi alhamdulillah pada tahun terakhir ini kita sudah menyiapkan lahan, membeli tanah dari masyarakat seluas 2.000 meter di sebelah barat kantor ini. Pak, insya Allah besok kalau ada dana masuk baik dari pemerintah maupun dari dermawan, Pak, insya Allah akan kita laksanakan pembangunan itu sebagai tempat perisatan atau penginapan sebagai kebutuhan peziarah itu sendiri. Baik, berarti harapan tersendiri ya Bapak ya dari Yayasan Makam Sunan Giri ini bahwasanya ketika nanti ada dermawan dan juga pemerintah yang ingin menyumbangkan atau mensedekahkan untuk tanah tersebut ya Bapak ya, akan dibangun sebuah peristirahatan atau tempat istirahat para peziarah itu sendiri. Baik, terima kasih Bapak. Untuk selanjutnya di sini pasti ada larangan ya Pak ya, di setiap wisata ataupun di setiap tempat itu pasti ada larangan tersendiri. Nah, saya pengen tahu nih Pak, di Makam Sunan Giri ini sendiri apakah ada larangan? Larangan pertama yang kita perhatikan sesuai dengan tata tertib yang ada, para peziarah itu manakala berziarah mohon disesuaikan tempatnya, istilahnya memakai busana yang sesuai syariat. Ya kira setidak-tidaknya pakai kebaya lah, tidak istilahnya ada pakaian yang istilahnya bernuansa muslim kan tempatnya karena wisata ziarah. Larangan yang kedua di sini memang di sini tidak menyediakan untuk bermalam baik orang-orang musafir dan sebagainya. Itu sebagai larangan kami hingga untuk menjaga ketertiban dan keamanan orang-orang peziarah itu. Baik. Kalau untuk peziarah biasanya satu hari itu berapa Bapak? Kalau sebelum pandemi itu tercatat per hari 5.000. 5.000. Itu yang tercatat di buku data peziarah. Itu pun yang tidak mendaftarkan biasanya roda 2 atau roda 4 kecil-kecil itu yang memakai kita anjurkan, bukan kita paksa, kita anjurkan untuk mendaftarkan diri yang memakai jasa angkutan bus atau elf tidak ada. Untuk mengantisipasi permasalahan yang ada, kadang-kadang ada rombongan itu yang ketinggalan sehingga sedini mungkin kita bisa antisipasi ketinggalan orang itu. Baik, berarti untuk normalnya 5.000 ya Bapak ya. Kalau paling padatnya Bapak berapa? Kalau paling padat lebih dari itu bisa 6.000 atau 7.000. Oh, sampai 7.000 setiap harinya ya Bapak? Iya, karena kalau kita antisipasi masalah kadang-kadang kita berbicara 7.000 atau 6.000 seakan-akan kita itu kok terlalu besar istilahnya. Tapi kita harus membaca operasionalnya. Iya, betul. Operasionalnya wisata ziarah itu lebih dari 20 jam. Kalau wisata alam mungkin dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore sudah tutup berapa jam. Tapi wisata ziarah mulai setelah subuh, sejak menjelang subuh lagi masih dibuka. Baik Bapak. Yang terakhir Bapak, di Giri Keraton ini kan sudah lama untuk beroperasi ya Bapak sebagai juga salah satu sesepuh di sini. Berapa lama Bapak dari awal berdiri sampai sekarang, kira-kira sudah berapa tahun usia dari Makam Sunan Giri ini? Kalau masa berdirinya yayasan ya mulai dari 93 sampai sekarang sekitar 20 ya. 30 tahun. Tapi untuk masalah wilayah Kedaton itu kan di lain, istilahnya bukan kewenangan kami, ada pengguna sendiri. Tapi untuk ceritanya memang Sunan Giri mulai awal menginjakkan kaki dalam rangka menjalankan agama Islam itu di Bukit Kedaton sesuai petunjuk orang tuanya. Berarti ini memang sebelumnya pesantren atau memang sudah yayasan Bapak untuk wilayah ini? Konon ceritanya di wilayah Gunung Giri ini asal mulanya konon ceritanya pada zaman dulu tapi tanah perkebunan. Setelah status tanah perkebunan menjadi status tanah pemakaman, sehingga pada waktu menjadi status tanah pemakaman pada waktu Sunan Giri wafat meninggal dunia dimakamkan di sini. Karena wilayah Kedaton bukitnya sempit. Saya lihat sangat banyak makam-makam yang ada di Sunan Giri ini. Kira-kira jumlah dari makam itu sendiri berapa Bapak? Masalah jumlahnya kami tidak pernah menghitung ya. Tapi yang ada di lokasi zona inti itu sebagian dari keturunan beliau Raja Sunan Giri, sebagian dari santri dekat atau istilahnya punggawa lah, pembantu beliau dalam rangka melaksanakan misi Islam itu. Baik, terima kasih. Tapi yang selain di zona inti, di zona-zona ketika masuk kanan kiri itu kan juga ada makam ya Bapak ya. Itu tetap salah satu dari di zona inti ya Bapak ya? Iya. Oh, tetap salah satu. Iya. Kalau di makam itu ada di antaranya ada mereka istilahnya keturunan beliau atau duriyah beliau, ada silihnya dekat atau santri dekat atau punggawa atau pembantu mereka Pak Sunan Giri dalam rangka melaksanakan
misi Islam itu sendiri. Baik, terima kasih Bapak ya. Terima kasih atas informasinya, sangat bermanfaat sekali. Baik teman-teman, untuk saat ini kita telah menyelesaikan wawancara dengan Bapak Ahmad Sabirin selaku salah satu staf yang ada di Yayasan Makam Sunan Giri. Untuk lebih lanjutnya kita akan bahas di session berikutnya. Terima kasih.